minuman yang enak. Menyebalkan. Oh tidak. Shen Xuanji. Aduh. Kakak bayiku datang. Ah, Periksa Chen Xuanji, Dewa Utara, karena lalai tugas, menyebabkan kekacauan takdir kerajaan di bumi. Negara Chu tidak seimbang, ayam berkokok. Dosa ini sangat besar. Bawa ke platform eksekusi dewa, eksekusi tubuh duanya untuk menegakkan hukum langit. Baik, kakak bayiku, kesalahan apa yang sudah kulakukan? Apa yang salah? Kamu mengubah takdir Dachu, membuat kaisar tua memberi tahta ke putri. Ces 40 Kaisar, Perrampuan Memerintah, Keadaan Kako, Perang Melandalagi. Masih bertanya apa yang dilakukan? Aduh. Saudara bayiku, bantu aku ya. Tahun lalu, aku sudah minta kamu pijat, bahkan dengan bantuan adik bulan. Kamu lupa? Mundur dulu. baik. Saudara bayiku, sekadar hadiah kecil, tunjukkan jalan yang benar dong. Chen tua, bukan aku tak berperasaan. Kekaisaran Dachu asli manusia. Kamu mengacau membuat hancur negeri mereka. Kaisar manusia mengadu ke surga, membuat kaisar langit serba salah. Kekuali. Kecuali apa? Ini dia. Oh. Kakak bayiku, ini adalah Jiu Niu Hun Tianwan dari Istana Dou Shuai. Makan satu butir. Bahkan Chang'e akan berlutut menyanyikan kekalahan. Aku rela memberikannya padamu. Saudara yang baik. Lao Chen, ceritanya sederhana. Sehari di langit adalah setahun di dunia. Meski negara Chu krisis, sebelum jatuh masih ada waktu. Kamu hanya perlu ke dunia manusia untuk menghabisi Ratu Chu. Pulihkan keberuntungan negara, bukan? Wah, kalau aku turun ke dunia dengan tubuh asli, pasti langit ke-33 akan memberikan respon. Kalau Kaisar tahu, bukankah semuanya berakhir bagiku? Gampang aja nih. Camus Kuma Perluture un camp Rosejati. Cari manusia biasa, tinggallah sebentar. Selesaikan? Iya kan? Sudah siap? Hari ini nih. Iya dong, silakan. Chen, cuma turun sebentar aja. Panik buat apa? Biar aku siap-siap dulu. Sialan, langsung bawa aku ke istana kerajaan. Aku Chen Xuanji, penguasa utama Beidou. Jangan sampai aku terjebak dalam tubuh seorang Kasim. Anjing yang imut sekali. Manusia bodoh. Siapa yang disebut anjing? Peringatkan, lepaskan aku, atau panggil pasukan Dewa Petir untuk menghancurkanmu. Kaisar akan melihatmu. Pasti melupakan hal yang tidak menyenangkan. Menggelikan, aku benar-benar berubah menjadi seekor anjing. Anjing manis. Tante ada urusan. Kamu tunggu di rumah. Nanti pulang, aku buatkan makanan enak. Dewa penegak hukum, pekerjaan ini, binatang yang bahkan tidak bisa bicara ini harus membunuh ratu? Kamu lebih baik serahkan pada babi untuk membunuh keluarga San Wukong. Aduh, kenapa aku dibawa ke sini oleh perempuan berdada besar itu? Sepertinya di sini bau bedak banget. Tahun ini, masalah di mana-mana. Perampokan di Kanto, di selatan ada banjir, Yang Mulia sudah beberapa hari tidak tidur. Setiap malam sibuk membaca laporan. Sungguh melelahkan. Tahun ini kerajaan Huzering menyerang KL Selatan. Dai Dewan Menteri, Raja Ki Kerap Menkari Masala. Yang Mulia, meski perempuan, memimpin negara besar sungguh tidak mudah. Jadi ini kamar tidur sang ratu. Gila, langsung ketemu bos, tapi gak ada titik simpan dulu? Kalian keluar dulu, tidak perlu melayani. Aku ingin... Baiklah. Inilah Ratu Chu besar. Dibandingkan dengan para wanita di istana Xuanji, mereka bagaikan babi tua jadi manusia. Sialan, benar-benar mencengangkan. Penjahat berani. Keluar sekarang. Keluar sekarang.
seekor anjing. Apakah anjing ini yang bicara? Pembunuh bayaran. Dari mana datangnya pembunuh bayaran itu? Mundur, ini bukan urusan kalian. Hao, dari mana kamu mendapatkan anjing ini? Berani sekali mengintipku mandi. Sampai keluar mimisan. Cuma anjing, mana mungkin lakukan hal seburuk itu? Pedangmu terlalu tajam sampai melukai hidung? Dia terluka? Sepertinya tidak. Kurasa kamu terlalu stres akhir-akhir ini, selalu curiga. Lihat matanya. Betapa lucu dan polosnya. Hao, kamu terlalu baik. Bawa pulang. Jangan biarkan dia berkeliaran. Siap. Aneh. Aku mau lihat apakah benar bisa dengar apa yang dipikirkan anjing ini. Zhao Shao, aku lihat kamu bawa pasukan masuk ke kamar kaisar. Ada masalah nggak? Ada masalah besar. Tadi ada pencuri kecil mau intip kaisar mandi, terus berhasil aku tangkap. Ada penjahat di istana. Pencurinya mana? Sudah ditangkap prajurit? Pencurinya di sini, tangkap langsung. Zhao, nggak kita. Anjing kecil ini lucu banget. Kaisar yang kasih? Kaisar mana peduli. Anjing ini aku temukan, jadi milikku. Tidak benar. Sudah siap air untuk mandi? Apa aku terlalu memanjakan? Kalian jadi sombongnya? Cepat pergi. Tuan Zhao. Ini segera selesai. Bagaimana kalau berikan anjing itu kepada hamba? Kembalikan anjing itu padaku. Hao, izinkan aku bermain sebentar. Cukup, kalian perempuan busuk. Aku dunia atas ini sebagai bintang dewa. Tidak sepatutnya kalian main-main denganku. Lepaskan, masih punya tugas menurunkan penguasa dari tahta. Jangan mengganggu urusan. Aku tidak salah dengar iblis yang berbicara sebelumnya. Raja Qi mengincar tahta. Dia mengirim ini melawanku, sepertinya begitu. Dia tidak tahu aku dengar suara hatinya. Aku akan pura-pura tidak tahu dan dari anjing iblis ini menggali rencana jahat Raja Qi. Aduh, jangan pukul lagi. Ayo, biarkan aku main sebentar. Kenapa anjing ini mimisan? Dasar anjing genit. Sialan, aku ini bintang suci dari dunia atas, tertipu oleh seorang kaisar wanita saja sudah cukup. Bagaimana bisa dipermalukan di depan manusia biasa ini? Aku ingin bebas. Sudah lihat wujud aslinya, kenapa tidak hormat? Di mana orangnya? Tidak menemukan. Kamu lihat ke sana. Ayo pergi. Di mana orangnya? Sudah ditemukan? Belum ditemukan. Anak nakal ini berani mencuri anjingku. Ayo lihat ke sana. Kenapa tiba-tiba? Berubah lagi sih, ini. Sihir ini tetap tidak berguna jika tidak berubah balik. Orang jahat ada di... Cepat tangkap dia. Aduh, kalian kenapa tidak pernah pergi? Cepat, ada orang di sini. Cepat tangkap dia. Bocah sial, mau lari kemana? Di sana. Cepat kejar dia. Pergi kemana? Aduh, di sana. Kalian ngapain di sini? Tuan, pencuri belum ketemu. Cuma dapat anjing ini. Kasihan kamu, manis. Aku mencuri diriku sendiri. Manusia bodoh. Kalian penjaga istana malah makan gaji buta. Pergi terima hukuman. Ya, Hah, aku bukan orang yang bisa ditangkap oleh orang bodoh. Sepertinya, setelah rohnya masuk, anjing ini bukan anjing biasa. Ketika kena air panas, dia berubah jadi manusia. Kalau kena air dingin jadi anjing. Rencana es dan api yang berlawanan ini menarik. Hehehe. Kali ini, aku bisa menangani ratu bodoh itu.
Haus. Kemarin malam ada pencuri di istana. Benar. Pasukan penjaga mencari semalaman tapi tidak bisa menangkap dia, bahkan hampir mencuri anjingku. Pencuri ini punya kebiasaan mencuri anjing. Menarik. Jangan lihat, tubuhmu yang rata dan kurus itu kalau mengajak aku jadi kekasih aku juga tidak setuju. Buang jauh-jauh ide itu, kamu perempuan rata. Kamu. Hari ini rapat pagi ada permintaan bicara, jika tidak ada, rapat ditutup. Yang Mulia, sejak musim semi tahun ini wilayah barat mengalami kekeringan, tanah tandus sejauh mata memandang penduduk tidak bisa panen di beberapa tempat sudah sampai orang makan satu sama lain. Harap Yang Mulia segera mengeluarkan edaran introspeksi untuk meredam amarah langit, kalau tidak, dinasti Chu kita mungkin tidak akan bertahan lama. Tak ada hasil panen, itu tidak benar. Kekeringan itu masalah 2 tahun lalu. Saya ingat tahun ini ramalan nasional mengatakan bahwa daerah Kansai cuaca baik dan panen melimpah. Hei bocah, kamu menuduh aku di depan umumnya? Oh begitu. APA maksud Anda, Yang Mulia? Yoyun, berani sekali kamu menipu aku yang tidak tahu keadaan Kansai. Kamu membesar-besarkan peristiwa 2 tahun lalu. Mendorongku mengeluarkan dekret pengakuan dosa, niat jahatmu bisa dihukum. Yang Mulia berkata tidak tepat. Sejak Anda naik tahta, bencana muncul 2 tahun lalu dan sekarang. Apa bedanya? Saya khawatir tentang negara Chu dan setia seperti matahari dan bulan. Tapi Yang Mulia malah meragukan saya. Sikap seperti ini benar-benar membuat pejabat di seluruh negeri gemetar. Kata-katamu tajam, pikir kau bisa lolos dari hukuman menipu raja? Bawa dia padaku. Tunggu. Tenang, Yang Mulia. Menteri You khawatir tentang negara, hanya sedikit tergesa. Selain itu, dia adalah murid Raja Qi. Hormat kepada biku. Hormat kepada Buddha. Yang Mulia, apakah Anda ingin semua orang berpikir bahwa keluarga kerajaan tidak akur? Chen Hong. Kau benar memikirkan untukku, pelayan yang baik. Saya tidak berani. Ini adalah tugas saya. Chen Gonggong, tidak perlu menjelaskan lagi. Kepala saya ada di sini. Silakan jika Yang Mulia ingin mengambilnya. Penulis mati karena nasihat, prajurit mati karena kau bertekad untuk negara, aku akan mengabulkannya. Yang Mulia, tolong pertimbangkan kembali. Apakah Yang Mulia masih ingin menghukum mati saya? Kalian bersekongkol melawan saya? Hari ini saya tidak akan percaya tahayul, tangkap mereka semua. Cepat bertindak, begitu ada darah terlihat. Wanita ini jangan duduk tenang di tahta. Bicara tentang Yoyun, sebenarnya dia cuma umpan. Untuk memancing kemarahan Ji Xiaoyun agar membunuh pejabat penting, supaya para menteri mencaci maki, dan membuat ratu dicaci maki di jalan. Lihatlah, tanpa kekuatan dan sekutu, berani mengayunkan pedang. Ternyata aku tidak perlu turun tangan. Aku hanya perlu diam seperti anjing kecil tampan. Diam-diam menonton gadis kecil ini. Membuat masalah sendiri. Sialan, seperti yang dikatakan, bajingan ini menunggu aku membunuh orang. Ji Yuanxuan, kamu benar-benar pandai merencanakan. Beri semua orang teh istana. Yang Mulia, Anda ingin memberi tempat duduk. Tidak hanya memberi tempat, Yo King berani menyampaikan saran berharga, sangat berjasa. Dia diangkat sebagai wakil menteri ritual. Menurutmu aku melakukan kesalahan? Yang Mulia bijaksana. Yoyun murid Pangeran Qi. Hari ini ingin membuat Yang Mulia malu, tapi Yang Mulia murah hati, tidak menghukum, malah memberi penghargaan. Kami dulu benar-benar salah sangka tentang Yang Mulia. Membalas kebencian dengan seorang raja yang murah hati seperti ini, pantas untuk kami ikuti. Yang Mulia, hidup lama hidup lama. Hidup panjang umur panjang. Apa-apaan ini, kalian sudah bersumpah setia. Bagaimana saya menyelesaikan tugas? Semua harus berjuang, saya ingin melihat darah mengalir. Bunga, jangan teriak. Namanya Bunga. Baru naik tahta, banyak harus dipelajari. Mohon menteri bantu saya. Mohon maaf jika menyinggung. Wanita sial, jangan coba menggoda saya.
Saya sudah kenyang dengan ini, tapi dia cantik dan lembut, saya ingin dekat-dekat dengannya. Tidak boleh, saya harus kembali ke tugas agung, tidak bisa terpikat. Apalagi dengan ratu ini. Anjing mesum, setelah semuanya selesai. Pasti akan kumasak sup daging anjing. Bagaimana mungkin? Mohon tarik kembali keputusan itu. Yang terhormat menghargai Anda tinggi, Tuan Yo, apalagi yang diragukan, langkahi air, seberangilah. Pahlawan kerajaan, akhirnya kamu datang. Cepat selamatkan nyawa anjing ini. Salam kepada Raja Qi. Tuan Yo layak gelar pelayan setia, mendapat kenaikan meski marah yang terhormat. Tampaknya Anda memenangkan hati Kaisar. Pangeran Qi, dengarkan penjelasan. Tidak perlu penjelasan. Engkau adalah abdi setia yang Aku adalah abdi setia di... kita melayani di bawah atap yang tidak ada yang namanya kesalahpahaman atau tidak. Yang mulia, ada urusan penting untuk Baginda. Mohon Tuan Zhou undur dulu. Pangeran Qi, dengarkan Yo Yun cari mati. Dia murid Pangeran Qi, masih berharap dipanggil Baginda. Bermain di dua pihak. Pangeran Qi tahu dia dijebak, harus mengusirnya sebagai peringatan. Baginda benar-benar menggunakan metode hebat dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Secara langsung membuat Yo Yun dan Pangeran Qi terdiam. Tidak tahu siapa ahli yang mengajarkannya. Baginda benar-benar punya cara yang 3 hari berpisah dengan seorang sarjana, sudah harus dipandang kagum. Pangeran Qi terlalu memuji. Kalau bukan karena murid bersik bagaimana akan melakukan trik. Yang mulia kurang dalam mengelola negara, tapi sangat ahli dalam bermain kekuasaan. Dengan bakat seperti ini seharusnya Anda ikut intrik di istana. Jadi Kaisar agak menyia-nyiakan keterampilan itu. Apakah Raja Qi ingin mengajariku mengelola negara? Jika Kakanda punya kemampuan, silakan duduk di sana. Dan ajarkan padaku. Keluarga Ji sungguh harmonis, menyentuh hati. Tapi masalahnya adalah, bagaimana aku menghubungi Ji Wanxuan agar dia tahu. Aku datang untuk membantunya mengembalikan ketertiban. Lao Shen. Bagaimana kabar Anda? Hei kamu anak kecil. Hachi Camus, qui n'a pas séperti en Jingji là. Dasar bajingan, membuatku jadi anjing, kalau bukan anjing gila, jadi apa lagi? Guk guk guk, gigit kau sampai... Aku akui tendangan itu salahku. Sekarang sudah telat. Jadi tahan dulu aja, aku tahu kamu sangat tegang. Tapi jangan terburu-buru, barusan aku dari atas melihat. Sejarah Dacu sudah pulih sedikit. Kekuatanmu juga harusnya sedikit kembali. Coba saja. Hei, aku bisa mengambil benda dari penjuru dunia. Lia, tidak membonji Camus. Alasan pertama kali masuk ke tubuh anjing, kemungkinan besar karena mengubah nasib negara. Itu adalah hukuman dari alam semesta, selama nasib negara Chu perlahan kembali normal. Kekuatan abadi harusnya juga pulih. Aku akan percaya kamu sekali lagi. Saudara tua berharap Saudara Chen dapat segera menyelesaikan tugas dan kembali menjadi abadi. Hanya pangeran kecil, apa bisa ajarkan yang mulia? Yang benar-benar bisa mengajar yang mulia sudah ada di bawah ibu kota kekaisaran. Maksud kamu apa? L'apport. L'apport Raja Canon Kyongbu, Wanyan Chang memimpin pasukan besar barbar dan tiba-tiba Watan. Apa? Wanyan Chang sudah memimpin pasukan besar masuk keluar aula, ingin bertemu yang mulia. Anak kecil ini. Cih, Ji Wanxuan, keturunan kaisar, bersekongkol dengan orang barbar padang rumput. Jika bukan karena dia membuka gerbang kota, orang liar ini tidak bisa masuk. Banyak cara untuk menyelesaikan masalah, tidak harus bersekongkol dengan pemburu. Ini benar-benar mengecewakan saya. Raja Qi, tidakkah kau takut mantan kaisar menghantui dalam mimpi? Mencaci maki kamu sebagai durhaka dan... Tidak mengerti yang mulia katakan. Aku selalu setia pada negara, pengkhianatan. Dari mana asalnya pembicaraan? setia terhadap negara. Benar, Kaisar Dacu adalah wanita cantik setelah melihatnya hari ini. Benar-benar menawan, lebih baik dari bintang pelacuran kita. Kurang ajar. Kamu barbar anjing berani menghina raja besar. Maharaja izinkan aku untuk bertarung dengan barbar anjing dan mempersembahkan kepalanya di hadapanmu. Saat kau memaki, matikan kerugian area. Sial, merusak kepalanya. Kota besar ini, aku datang dan pergi sesuka hatiku. Jika benar kau punya kemampuan membunuhku, aku tidak akan berdiri di sini dengan baik-baik saja. Wanyan Chang, tanpa orang dalam membantu, kalian bahkan tidak tahu pintu gerbang ibu kota. Mengapa kalian sombong? Katakan, mengapa masuk ke ibu kotaku? Untuk apa sebenarnya? Maharaja, saya datang untuk memberikan hadiah kepadamu. Bawa masuk.
Aku membawa 10.000 prajurit untuk berburu di bawah kota besar Chu, dan menangkap beberapa rakyat hina yang merusak pandangan negara bangsawanmu. Lihat sampai ini, hanya tahu menangis dan merenti, memberi makan mereka hanya membuang-buang makanan. Biar aku melakukan sesuatu kebaikan, dan membantu Yang Mulia menyelesaikannya? Sial, Kenapa kalian domba dua kaki tidak bisa mati dengan tenang, sehingga aku perlu menambah satu pukulan lagi? Berhenti. Wanyan Chang, kamu pembantai di depanku terhadap rakyatku. Tangkap dia. Wanyan Chang adalah tokoh besar di Qianghu. Ini menyangkut hubungan negara, jangan membuat keributan memalukan. Sebenarnya kamu raja dari Chu atau Qianghu? Rakyat dibunuh, memperhatikan hubungan negara yang tidak masuk akal? Minggir. Ayo. Haus-hau. Hamba di sini. Bawa anak dan rakyatku pergi. Jika ada yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Mengerti. Wanyan Chang, Kau membuat keributan di istana Dachu. kau pikir aku takut membunuhmu? Yang Mulia. Jika kau membunuhku demi beberapa rakyat jelata, mungkin 10.000 pasukanku di luar kota akan membalas dendam dengan membantai semua desa di sekitar kota. Buruk, wanita ini berlebihan. Pasukan barbar ini membunuh tanpa berkedip, mungkin membuat rakyat binasa, nasib keluargamu juga akan hancur. Aku khawatir sama dia. Jika berani melakukannya, aku bersumpah leluhur Dacu. Aku akan mencincangmu, pengkhianat. Aku akan mengorbankan demi membantai Qiang dan Hu di dunia, tak ada kompromi. Apa-apaan ini? Aura kaisar melindungi. Raja Qi ada di sana. Hei, dasar tua bangka, langit, salah alamat ya? Kenapa si cantik Yang Mulia harus marah? Pedang dan tombak tanpa mata. Kenapa tambah membunuh? Bagaimana kalau kita bertaruh antar dua negara? Jika kalian menang, aku akan langsung bebaskan semua tawanan, mundurkan pasukan, dan berjanji tak menyerang selatan selama 3 tahun. Kalau kalian menang, Kalau kami menang, mohon Yang Mulia menikah dengan pemimpin negara kami sebagai selir, untuk mempererat hubungan dua negara. Orang barbar lihat diri di sermon dulu. Baik. Aku akan bertaruh denganmu. Urusan militer bergantung pada kekuatan. Pemimpin pengawal, Yu Chongsheng. Entah pertarungan bergilir. Banyak lawan sedikit, kalahkan dia, kalian menang. Prajurit gila ini kehilangan akal sehatnya, hanya mengirim satu orang untuk melawan. Apa dia tidak takut kelelahan? Kamu tidak tahu. Tahukah kamu siapa dia sebenarnya? Sebelum dia terkenal, dia menantang lebih dari 100 ahli bela diri dari Zongyuan dan tidak pernah kalah. Dijuluki si jagal tangan berdarah. Namanya disebut, anak-anak berhenti menangis. Itu monster yang menakutkan. Kali ini kita dalam masalah. kenapa Baginda tidak berkata? Raja Yuan menunggu keputusan Anda. Bagaimana mungkin, Zongyuan yang begitu besar tidak ada yang melawan? Jangan sombong prajurit, aku Jenderal Muda Chu Zhang Yujing. Hari ini aku akan menemuimu. Jenderal Zhang lulusan terbaik Akademi Militer, pasti bisa melawan jagal tangan berdarah. Gendral Zhang Mai, diapasti menant. Cabut pedang, tidak pakai senjata. Ayo mulai, aku tidak mau membuli orang asing, sambutlah. Kamu ini pejabat kecil, tenagamu bahkan lebih lemah dari perempuanku. Apakah semua pria di Chu sepertimu, lemah lembut? Hahaha. Tenaganya lumayan. Tapi masih kurang sedikit. Yang Mulia, taruhan harus ditepati. Mohon ikut kembali ke padang rumput bersama kami. Jadilah wanita bagi Tuan. Adik perempuan Kaisar, mohon tahan malu beberapa hari demi kesishan besar dari kerajaan Chu kita. Jangan khawatir, kami pasti akan berjuang keras dalam kesabaran, hingga suatu hari nanti.
Negara ini berubah dari bahaya menjadi aman, bulan dan matahari kembali bersinar terang. Usap pelan-pelan, jangan bikin botak. Tinggal di Padang rumput dengan tenang. Aku akan membantu kakakmu mengatur pemerintahan, lalu memimpin pasukan. Akan kusebut kembali. Itu beres, kan? Saling melengkap, mau menjebakku dalam masalah besar? Bermimpilah, Qi Wang salah. Wanyan Chang bilang lawan bergantian tidak masalah. Selain Jenderal Zhang, masih ada satu ahli besar di sini. Yang mulia mau turun tangan sendiri? Yang mulia, jangan gegabah. Jangan menempatkan diri dalam bahaya. Ahli luar biasa ada di sini. Astaga, ini apa sih? Pergilah, Hua-Hua. Berjuanglah demi ratumu. Sekor Anjing, Ratu? Inikah yang disebut prajurit agung Dachu? Yang mulia, Hua-Hua hanya seekor anjing. Bagaimana bisa melawan orang liar? Yang mulia, urusan negara tak boleh dipermainkan. Mohon tarik kembali anjing ini. Negeri besar Chu malah mengirimkan seekor anjing kecil ke medan perang. Menjadi bahan tertawaan seumur hidup. Aku mengerti sekarang. Ternyata Ratu, kau terus bilang tak mau menikah dengan raja kami, tapi sebenarnya sudah menginginkannya ya. Yang mulia. Kau membiarkan binatang mewakili negeri Chu, jika ayahanda tahu soal ini. Dia akan hidup kembali. Raja Qi takut kehormatan negeri Chu rusak, tapi ada alasan lain yang kau khawatirkan. Yang mulia ini benar-benar tidak masuk akal, sebagai pangeran negeri Chu. Apalagi selain memakarkan negara. Berpura-pura, aku sudah menemukan mata-matamu, akan menambah bumbu. Lihat saja tentara Qianghu berani tidak membunuh sekutu anjingmu. Dengar semua, anjing ini adalah penjaga negeri besar Chu. Inilah yang dicari Kaisar siang malam, apa diperoleh? Si jagal tangan berdarah tak lebih dari seekor semut di depannya. Saya. Anjing penjaga. Anjing penjaga. Bagaimana itu mungkin? Saya sudah mengebangi Tuan He. Jiedushi dari 4 kota. Tentara Qianghu sedang bersiap-siap di perbatasan. Hanya menunggu besok untuk bertindak. Kemudian menyerbu ke ibu kota dan menggulingkan tahta Ji Xiaoyun. Pangeran Qi, besok urungkan rencana. Ramalan menunjukkan kaisar dilindungi oleh sesuatu dari langit. Jika bertindak sekarang, bisa-bisa kekuatan kita terungkap. Tapi Qianghu hanya bekerja sama dengan kami, orang-orang barbar itu belum tentu mendengarkanku. Biar para barbar itu coba kekuatan sejati Ji Xiaoyun. Kebetulan aku juga ingin melihat benda langit itu. Siapkan beberapa hal. Anjing ini mungkin benda langit yang dikatakan Tuan He. Kalau begitu, bagus, gunakan ini sebagai jebakan biar penjagal berdarah merobek kartu asnya. Anjing sakti perlindung negara. Nasib besar Chu saya tak mungkin kamu tandingi. Pergilah, akan kubiarkan kamu hidup. Terus pura-pura, aku mau lihat sampai kapan. Kamu berani? Seranglah si anjing penjaga negara yang kebal senjata. Benar. Jika kamu tak berani menyerang, aku pun meremehkanmu, pembunuh berdarah. Cepat seranglah. Habisi anjing ini. Ji Wansuan, kamu bajingan. Ada satu dari keluarga Ji dengan hati? Benar-benar berisik. Ingin aku bergerak, tapi aku justru tidak akan. Orang bodoh besar. Aku suka sikap pemberontak. Pastikan tetap demikian. Harus pakai tangan. Tapi aku justru pakai kaki. Benda kecil seperti ini, lebih seru kalau diinjak sampai pecah. Meski anjing setan jahat sebelumnya juga membantuku. Kalau bukan karena menghilangkan paku yang ditanam raja, dia sebenarnya tidak sampai layak mati. Begitu kartu truf Ji Xiaoyun hilang. Lihat saja dia punya apa untuk melawan 4 pasukan besarku. Yu Chongsheng, kamu apa-apaan? Anjing saja nggak bisa diatasi. Maju sana, dasar makhluk bodoh. Aku akan menghabisimu. Ternyata tidak mendengarkan. Aku harus melepaskan naluri penolongku. Menghormati takdir orang lain. Bagaimana mungkin? Anjing ini ternyata mengalahkan pembantai bersenjata. Apa ini Bukan Jing, Yang Mulia Benar, ini je la Panjagaban Sakita. Tidak benar. Anjing ini bukan peliharaanmu. Dia bukan yang kau kirim ke sisi saya. Astaga! Anjing sakti negara Chu membawa keberuntungan bagi keluarga Ji.
Mari Bayar Raja ini lihat. Jauhkan tangan kotor itu. Dasar bajingan kecil. Barusan ingin menyerang, sekarang baik-baik. Anjing pelindung negara hanya mengakui kaisar. Kamu juga pergi, wanita tua. Kalau bukan karena aku bisa memindahkan benda dengan kekosongan, hari ini sudah tamat riwayatku di sini. Yang mulia. Mungkin hua-hua ketakutan oleh orang barbar itu. Jangan diam. Bagaimana mungkin? Hua-hua pertanda baik Chu. Bagaimana menyalahkan? Menjaganya. Baru sekarang tahu cara menyenangkan hatiku? Terlambat, keluarga Ji orang jahat. Aku akan dukung Zhao Zhao jadi Ratu Kaisar. Anjing Dewa Hua-hua berjasa melawan musuh, kini diangkat sebagai Jenderal Besar Pelindung Negara. Saat ini adalah Jenderal Besar, tangkap semua orang barbar ini. Kaisar wanita, takut 100.000 prajurit membuat kekacauan di ibu kota ini? Tanyakan pada Jenderal Pelindung Negara saya. Lihat apakah dia... Hei wanita tua, kapan saya setuju jadi jenderalmu? Kamu melempar saya seperti sampah untuk disiksa barbar. Saya belum perhitungkan ini. Tapi berkat benda besi yang bisa mengeluarkan asap itu, binatang ini beruntung menang sekali. Coba kamu taruh di depan pasukan berkuda saya. Lihat apakah pasukan saya tidak menggilingnya menjadi daging. Barbar bodoh. Kenapa kamu menyela? Berani sekali. Percaya tidak, saya bisa membuat petir turun dan mengalahkan leluhurmu hingga ketakutan. Kau tidak menyadari bahaya yang mengancam. Jika berlutut di depan anjing dewa dan mengetuk kepala 100 kali, mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, ketika anjing dewa marah, hanya ada jalan menuju kematian. Binatang rendah di padang rumput hanya layak memungut kotoran. Masih berani memaksa para pejuangku dari Qiang Hu berlutut? Mimpi. Budak hina. Kamu bikin kesal Dewa Bintang ini. Lihatlah, aku akan buat kalian semua jadi sarang lebah. Anjing suci, Mangi Kutiki en Daklanji, Manjambon Nazib Negara. kini, musuh asing di luar Chu, menteri berkuasa di dalam. Ini anjing dari langit untuk membersihkan dunia. Para menteri, Chu dan musuh tidak bisa hidup berdampingan. Sekarang ikuti Jenderal Besar Pelindung Negara. Bunuh musuh. Si Bau ngomong bagus. Kalian para barbar ini, jangan harap bisa kabur. Dasar binatang terkutuk. Kalian berdua. Halangi mereka untukku. Ya. Dasar bodoh, ini yang disebut teknologi Siusian. Dewa Buddha adalah adik saya. Berani lawan senjata dengan pisau rusak? Voya. Lihat aku habisi 10.000 orang barbar kalian dalam sekejap. Astak. Dari mana anak panah itu berasal? Bajingan, dengan pasukanku yang berjumlah 100.000 orang, aku bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati dan bahkan meratakan ibu kota. Yang mulia, suku Qiang dan Hu banyak. Hua-hua tidak mungkin tolong selamatkan dia. Jenderal, Dik. berapa banyak prajurit? Kurang dari 2.000 dan perlengkapannya kurang memadai. Buat mereka berkumpul dengan ikuti untuk menyelamatkan anjing penjaga. Yang mulia. Anjing Zuki memang. Tapi jangan sampai Anda mengambil risiko sendiri. Benar, yang mulia adalah pilar utama negara. Jangan meremehkan hal besar. Diam. Pentingnya anjing suci bukan untuk kamu, Jenderal Zhang, lakukan. Jangan buat mengulang. Siap, Yang Mulia. Kaget, kan? Bahkan kakak punya transformer. Orang bodoh, bagaimana lawan aku? Bukan pasukan kita kelihatan lemah, tapi tentara Chu punya gandum. Kenapa aku bilang kayak gitu? Decepticon. Serang. Aku asal ambil seekor anjing. Kayaknya aku nemu Dewa Tuan Matahari. Iblis atau dewa. Binatang sakti begini harus jadi milikku. Dia pasti milikku.
Mintip. Anjing dewa memang hebat ya. Barbar gak bisa menang dari Jenderal Hua-Hua kita. Lihat dong siapa yang punya. Dia peliharaan kesayanganku. Peliharaan, Kaisar sendiri yang melantik Hua-Hua sebagai jenderal. Xiao Shao, kamu tuh cuma pelayan kita. Sekarang ketemu Jenderal Hua-Hua kita, harus sujud ya. Cepetan sujud, cepetan. Brengsek kalian benar-benar keterlaluan. Layak dapat hukuman. Dewa penegak hukum tua. Belum menipuku. Mengalahkan barbar, kekuatan sedikit kembali. Meskipun hanya bisa menggerakkan Ubin Mahjong, namun, memberi sedikit waktu, memindahkan gunung dan lautan jadi hal kecil. Hahaha. Yang mulia datang. Menghadap Yang Mulia. Bangkitlah. Berani sekali, Baginda datang. Masih belum berlutut memberi salam. Jenderal Hua, kamu meremehkan Baginda. Sepertinya kamu mau memberontak, ya? Dengan kaki pendeku. Berlutut ada Lauren. Jenderal Hua berjasa inline besar menyelamat Stone Negara. Sebenarnya, mau mengangkatmu jadi Hou pembuka negara. Sapian, tapi Raja Qi bilang harus jadi pahlawan besar, jadi menghandbrak. Dengan jasamu, menjadi gong negara pun tidak berlebihan. Sudahlah, nona kecil. Tidak perlu banyak komentar. Peduli gelar gong atau Hou, peduli kemakmuran negara Dachu. Ji Yuanshuan belum menyeberangi sungai, sudah mau menghancurkan jembatan. Kecuali otakku penuh kotoran, baru akan membiarkannya jadi kaisar. Kamu sementara jadi... Baginda Hua sangat suka hidup di sini. Pangkat jabatan tinggi atau rendah, tidak akan dipedulikannya. Kamu gadis bodoh, percaya anjing itu sederhana. Tidak masalah, biarkan saja dia jadi monster. Gunakan dia untuk menghancurkan Raja Qi dulu. Chen Hong, rumah ini akan menjadi tempat tinggal Jenderal Hua. Perintahkan pengawal field di istana menjaga fight Hua tidak trip kegagalan. Pelayan patuh kepada perintah. Ternyata seorang pria sejati tidak bisa sehari tanpa kekuasaan. Di langit seperti itu, di bumi juga sama. Mengapa terus muncul seperti dewa dan hantu? Lao Chen, hadiahnya cukup. Kenapa turun ke sini? Aku tidak mengundangmu makan. Pikir kekurangan makan anjingmu? Apa aku pernah bilang? Aku meminta kamu menurunkan ratu agar kembali dan hidup enak. Kenapa Camus malah membantu dia? Lihatlah sikap Ji Yuanshuan. Tidak seperti penguasa. Jika dia menjadi raja, nasib negara Dachu akan hancur. Sejak dulu, kehendak sulit diprediksi. Kalau Kaisar Langit, masalahnya dianggap pada Kaisar Wanita. Kamu jangan bikin masalah. Ikuti saja perintah dari atas. Aku lebih dulu pergi. Camus. Tenang saja. Kehendak langit memulakan neza bangsa, tetapi menjatuhkan Kaisar Wanita adalah perintah dua penegak. Ada yang tidak beres di sini. Jenderal Hua, sehari tidak bertemu terasa seperti 3 tahun. Kau bikin raja sangat merindukanmu, sayangku. Berani sekali berencana melawan. Mau mati ya? Panggil 2 robot injak kau. Saudara, jangan coba-coba melawan. Ini adalah formasi 6 garis. Khusus untuk menangkal ilmu pemanggilan. Dengar dari Raja Qi, saudara bisa memanggil berbagai macam benda aneh. Dengan saya di sini, ilmu pemanggilanmu tidak berguna lagi. Hahaha. Kau, pendeta berambut aut-autan, berani memainkan formasi di depanku? Kalau bukan karena aku sekarang seekor anjing, aku sudah mencabik-cabik kau. Meski kesadaranmu terbuka, tapi tulang di tenggorokanmu masih ada. Hanya iblis kecil. Sayang sekali ilmu pemanggilanmu. Saudaraku, aku ini iblis bangau dari gunung. Asal kamu setuju, aku akan mengajarkanmu. Seni berubah bentuk, tunduklah kepada Raja Qi, nanti kita menjadi guru agung kerajaan. Nikmati kekayaan melimpah.
Kecilku ini ternyata punya monster penasihat, lucu juga. Jika dia benar memahami seni berubah bentuk, apa saya harus sedikit kompromi? Jenderal Hua yang hebat. Aku Ji Yuanxian menepati janji. Apa Ji Xiaoyun bisa berikan, aku juga bisa. Bahkan lebih banyak lagi. Tak takut member dahumu, semua pejabat di istana ini. Mereka semua adalah pihakku, dia sama sekali tidak bisa melawanku. Jenderal Hua. Semoga baik-baik saja. Unik Chun menguasai penggawal. Tela lama berpihak padaku. Jenderal Hua diundang malam ini. Adalah hasil kerja Unuch Chen, tahu kamu sih setengah-setengah. Tidak disangka berani mengincarku, tunggu saja. Jenderal Hua jangan khawatir. Nanti kamu akan berubah jadi manusia. Kita melayani di istana yang sama dengan Tuan Chen. Hal kecil ini lupakan saja. Kalau Panglima Besar merasa tersinggung, saya mohon maaf lebih dulu. Sekarang Raja Qi, di dalam ada kami yang membantu, di luar ada 4 gubernur militer yang mendukung. Selama Raja memberi perintah, tahta bisa dengan mudah didapat. Panglima Besar. Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk memberi dukungan ini ya. Bagaimana? Jenderal Hua, sudah pikirkan belum? Mau ya angguk. Kalau nggak mau, geleng. Maksudnya apa ini? Ya atau tidak, pilih salah satu. Malapili atau. Tuan He. Kamu bisa ngerti dia ngomong apa enggak? Dia itu siluman Ji. Aku siluman bangau, nggak ngerti bahasanya. Ini, Dia sedang mengatakan, Ji Xiaoyun, bidik hati-hati saat menembak. Jangan sampai aku... oh, Jadi begitu. Mengapa? Salah. Belum. Burung hitam mati, turunkan aku. Zhao Zhao memanggil. Lepaskan anjingku. Kurang ajar. Masuk paksa ku istana saya tengah malam, yang mulia. Kamu mau memberontak? Ji Yuanxuan, apa kamu sedang bicara seperti manusia? Sebagai Kaisar Dachu, memberontak kepada siapa? Memberontak terhadap kerajaan Ji, Kaisar tidak berpikir mengurus negara. Tapi malah datang ke tempat bangsuan mencuri anjing, apa maksudmu? Saya sebagai Menteri Dachu tidak bisa menanggung penghinaan ini. Pangeran Qi, harus ada bukti. Hua-hua anjing saya. anjing kamu? Bagaimana bisa membuktikan itu anjing kamu? Saya jelas lihat, Pangeran Qi beberapa hari lalu. Bawa kembali ke istana dari luar. Kau menemukannya lalu dengan tidak tahu malu memilikinya, berani datang ke sini, sungguh keterlaluan. Kau. Hao Zhao, tak perlu pedulikan orang yang seperti dia. Nanti kita urus dia. Ji Yuanxuan, serahkan anjingnya, aku bisa melupakan kesalahanmu. Aku bilang itu anjingku. Sekarang ada di tanganku, tanpa bukti jelas kenapa harus dianggap milikmu. Apakah memanggilnya? Dia mau menjawabmu? Ji Yuanxuan, kau adalah pangeran dari Chu, keturunan keluarga kerajaan. Jangan bikin masalah di sini. Saya setuju dengan pendapat ini. Jika memang bisa menjawabmu dengan bahasa manusia. Kenapa kamu begitu tak jujur, makhluk ini? Bukankah kamu yang memintaku berdiri? Kamu yang pilih ini, idola. Ada apa dengan kalian? Parah, lupa berubah jadi bentuk manusia, ternyata telanjang. Mazum. Mazum. Apa lihat-lihat? Apa semuanya sudah ambil keuntungan dari ini? Khusus kamu, tidak akan menuntut satu persatu. Kirimkan hadiah ke istanaku lain kali. Yang mulia, mungkinkah dia itu bunga saya?
Tampaknya dia memang anjing. Baik diri maupun hatinya sama mesum, anjing itu pasti dia. Hei, Zhao Zhao, Zhao Zhao. Lama tidak bertemu. Apa kamu merasa? Bentuk manusia saya lebih tampan daripada bentuk anjing saya? Aku melihat gunung hijau begitu memesona. Gunung bertanya siapa kamu? Kamu sebelumnya menangkapku. Kemana kuat menekan yang ingin aku tangkap itu pergi? Ayo, biarkan aku merasakannya lagi. Anjing iblis jangan bertingkah di sini. Putri Ji, kamu bicara tidak benar. Sebelumnya kamu mengakuiku jenderal besar, sekarang kau menyebutku anjing iblis? Diamlah. Saat itu saya pikir kamu adalah anjing penjaga negara, ternyata kamu hanyalah iblis. Gambar utama. Tapi makhluk surgawi, penguasa bintang biduk utara, Chen Xuanji. Dari mana setan anjing ini datang? Yang mulia. Enggak. Monster ini tampaknya memiliki beberapa masalah otak. Sangat menyedihkan. Sehat. Daftar. Chen Xuanji, benar, memperlakukanmu seperti orang barbar dari pegunungan. Setelah lolos, aku boleh pergi. Besok kita bicarakan cara menangani kamu. Hei gadis kecil, jangan bicara begitu. Kamu sebagai kaisar datang menyelamatkanku, sebagai dewa aku juga harus membalas budi. Begini. Kaisar istana. Aku pilih kamu. Pertama kali bertemu, aku tidak punya hadiah untukmu. Jadi begini, aku akan ambil ketiga ini. Sebagai hadiah pertemuan. Kamu monster anjing, berani memanipulasi permaisuri, membahayakan Raja Qi dan kita yang setia. Apa hukumanmu? Tangkap saya. Apakah kamu punya kemampuan itu? Kalian benar-benar tidak belajar dari pengalaman, lupa Megatron saya ya. Decepticon. Serang. 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 Mungkin kehabisan bahan bakar, kembali ke Cybertron untuk isi ulang. Tunggu sebentar ya. Teman. Lupa ini. Saya punya ini. Kamu benar-benar tidak berguna. Kenapa bisa lupa ini? Kamu nembak beberapa kali, kenapa nggak nembak ini? Mana senapannya? Mana pelurunya? Nggak ada waktu lebih baik, Yang Mulia sudah lama nggak datang, sekarang udah datang. Jangan buru-buru pergi. Orang-orang. Cuaca panas? Silakan Yang Mulia pindah ke ruang es, kita cari yang sejuk. Tangkap makhluk aneh ini untukku. Tangkap dia. Kalau kalian gak mau kerja sama-sama aku, maka bunuh dia untukku. Bikin hotpot daging anjing. Dasar orang yang tidak jelas. Masih melamun? Gunakan kemampuan luarmu cari jalan keluar. Kalau tidak, kita bakal mati di sini. Bagaimana bisa dewa? Butuh diselamatkan manusia. Nona, nasib Chu sudah seperti ini, Ji Wansuan masih ganti kulit. Jadi raja sementara 2 hari, siapa takut? Tenang. Kamu tidak akan mati hari ini. Lama sekali, ayo mulai. Yang Mulia, memimpin pembunuhan semua penjaga Pangeran Qi, tidak ada yang tersisa. Kini hanya tersisa Pangeran Qi dan 2 orang ini. Apa? Pengawal kerajaan Bersumpa Setia kepada Yang Mulia. Wah, ganti pihak tanpa rasa sakit, ya. Hebat. Kalian Zampa, berani mengkhianati Tuan Chen. Pengawal dacu selalu Setia, di mana pengkhianatan? Chen Hong, oh Chen Hong. Seperti kamu tak berdaya, selalu bergantung pada kekuasaan kerajaan. Kamu sombong sekali, berani berhayal menggulingkan raja. Sekarang, kembali ke bawah kekuasaanku. Apa guna kamu bagi tuan baru? Jangan pecah belah hubungan kami. Raja Qi, Pengwasa Besacu. Chin Gong Gong. Kamu sudah bekerja di istana lebih dari 10 tahun, tidak bisa mengendalikan. Apa gunanya mempertahankan orang tidak berguna? Yang Mulia Raja Qi, hamba Setia Sepnu hati. Daripada Sisha Yang Tidak Berguna, aku lebih suka kuat dengan ambisi. Tuan He. Ji Yuansuan sempat membunuh orang. Tidak lihat diri, bagaimana kabur dari sini. Kamu tidak serius berpikir hanya dengan beberapa orang ini. Membuat saya tetap di sini? Tangkap pemberontak ini.
Ji Xiaoyun, saya memiliki banyak pejabat kerajaan dan 4 gubernur teritorial mendukung saya di ibu kota. Sekarang sudah memutuskan bersiaplah kekuatan militer untuk membersihkan. Hahaha. Pertemuan besar hari ini, di mana para pejabat sipil dan militer, mengapa hanya ada kalian? Hari ini mayoritas pejabat mengambil sakit. Hanya beberapa pejabat ini yang datang ke istana. Apa maksudnya? Kenapa sakit tidak lebih memilih mengusir Raja Qi dari ibu kota? Apa mereka coba lakukan? Mereka tentu ingin kau memahami. Di bawah langit ini, tanpa bantuan para pejabat ini, kau tidak bisa mengaturnya. Sungguh tidak bisa. Sang tua, aku adalah jenderal pelindung negara, kepala dari semua prajurit, tahu tidak? Aduh. Lao Zhang, bergaul di luar harus tahu aturan. Mengerti? Chen Xuanji. Jangan sombong karena keberuntunganmu mengalahkan Qiang Hu. Pengadilan belum memutuskan, berani lancang di depan kaisar. Masih dibahas apa? Lihat istana, hanya beberapa orang. Main mahjong susah. Kamu ingin bahas bagaimana menanganiku? Lucu. Diamlah. Tuan Chen. Di hadapan yang mulia, jangan ceroboh. Cerita sesuatu, jangan tidak suka dengar. Dalam kondisi sekarang ini, terlihat jelas semua pejabat sipil berpihak pada Raja Qi, menentangmu secara kolektif. Sekarang sistem birokrasi sepenuhnya lumpuh. Kalau ada suatu daerah terkena bencana banjir atau kekeringan, kamu tidak bisa bahkan membangun kerangka bantuan. Lapor. Yang mulia, laporan mendesak 800 li dari Chaishu. Banjir meluap, 7 kabupaten Chaishu terdampak. Lainnya sudah terkena dampak. Apa? Ah, Chen Xuanji, baru bilang soal bencana banjir. Sekarang datang. Aduh, Xiao Zhao Zhao, jangan salahkan aku. Raja Qi baru saja diusir dari ibu kota. Bendungan di Chaishu ini. Itu runtuh. Kamu mengatakan ini, mungkinkah itu suatu kebetulan? Maksudmu? Raja Qi lah yang menggali bendungan. Gunakan otak cerdas untuk berpikir dengan hati-hati. Ketika Ji Yuanxuan berada di ibu kota kekaisaran, dia masih khawatir melakukan kejahatan akan merusak citranya sebagai pemimpin suci. Sekarang aku sudah benar-benar memutuskan hubungan denganmu. Apalagi yang harus dia khawatirkan? Jadi dia membuka tanggul di Chaiyou, membuat rakyat menderita, dan pejabat-pejabat itu berpura-pura sakit. Rakyat tidak mendapatkan bantuan, dan semua kemarahan akan ditujukan pada Yang Mulia. Menurutku, kamu yang terbaik, kecil Zhao Zhao. Payudara besar. Berpikiran cerdas. Apa yang harus dilakukan? Yang Mulia, Bersedia memimpin Sepasukan, menangkap pejabat, memaksa mereka siapkan bantuan bencana. Jangan, jika kamu melakukannya mereka membuat masalah, lebih baik tidak terjadi. Bagaimana pendapat Chen Daren? Para pejabat ini tidak mau bekerja sama. Karena mereka bagian dari kubu Raja Qi. Sekarang pemimpin kubu Raja Qi sudah hilang, mereka berkumpul. Karena kebiasaan sistem. Untuk memecah kebiasaan ini, hanya ada satu cara. Yaitu menemukan mereka. Pemimpin baru. Mabuk. Hahaha. Bagus, bagus. Puisi yang bagus sekali. Pak Jibai, memang pantas menjadi pemimpin sastra Chu kita. Seperti bintang sastra dari langit turun ke bumi. Dengan bakat seperti Pak Jibai, menjadi Perdana Menteri pun bisa dengan mudah. Tidak ikut ujian kekaisaran. Jangan bicara ujian kekaisaran dengan saya. Saya Li Jibai. Membaca kitab suci. Menghormati ajaran Nabi. Tunduk pada wanita, memimpin atau mengikuti. Pak Jibai benar, Pangeran Qi memiliki bakat raja yang bijak. Kalau saja ratu bijaksana, meniru leluhur, serahkan tahta kepada saudara kandung. Sayangnya, dia tidak menyerahkan tahta, malah mengusir Pangeran Qi dari ibu kota dan menjadikan anjing panglima besar. Kami adalah orang-orang yang Harus bersatu menyatakan memaksa ratu untuk turun tahta. Benar, kita harus bersatu untuk mengembalikannya kepada pemerintahan yang baik. Tunggu sebentar. air canglang yang jernih dapat membersihkan hiasanku. Air canglang yang keruh dapat membersihkan kakiku. Hahaha. Untuk raja yang tak berguna seperti ini, jika aku peduli padanya, itu adalah terlalu menganggapnya.
Orang seperti kamu dan aku sekarang seharusnya membiarkannya dan melihat dia menghancurkan dirinya sendiri. Hahaha. Mr. Bai berkata baik. Seiya Dangar, Pejaba Beralazan Sakit dan Tidak Kelua. Kita, Sang de Kiawan, Takiku Tujian Antuk Jabatan. Lihat, bagaimana raja yang tak berbakat ini memimpin negara. Siapa yang kamu maksud tak berbakat? Siapa yang kamu maksud tak berbakat? Kenapa? Datangkah Antek Ratu? Kalau berani tangkap kami. Lihat besok para pelayag Vutsian dan pejabat akan mengepung istana tuanmu. Apa yang dilakukan ratu yang salah? Menjadi kaisar dosa asli? Dengarkan baik-baik. Dosa kaisar wanita ada 3. Sejak naik tahta, bencana terus, rakyat menderita. Itu dosa pertama. Mengendalikan pengawal, merusak pemerintahan, itu dosa kedua. Yang lebih lucu, dia sama sekali tidak punya kemampuan kepemimpinan. Kaisar, bagaimana bisa mengurus negara? Kamu. Sastra dinasti Chu besar ini seperti pusat pengiriman. Dipenuhi dengan berbagai barang besar dan kecil. Oh, termasuk Anda, Tuan Pemimpin. Anda benar-benar barang tanpa kode. Berani. Siapa Anda berani bicara demikian? Ayo duduk, duduk, duduk. Mari, tenang, minum segelas anggur. Nanti aku akan membalaskan dendammu. Anak nakal. Aku tanya siapa kamu, kamu tuli. HMPH. Aku ini bapakmu. Aku ini bapakmu. Ashui, Nak. Lihat cara berpakaian. Kelihatan berpendidikan, kenapa bicaramu kasar? Dari penampilanmu. Kelihatan rapi, kenapa begini? Tidak bisa bicara manusia ya? T'as eu ce dingue Mangina siapa? Cari mati ya. Kalian bahkan berani menghina kaisar, saya takut apa? Langit, bumi, raja, orang. Kalian sebagai sarjana, bukan membantu negara tapi malah mengutuk negara dan rajanya. Buku-buku bijak itu, kalian baca cuma untuk anjing? Camus. Kamu ngomong ngawur, omong kosong. Tadi. Kata mana yang menyakitimu? Kamu bilang padaku. Aku bilang lagi. Jangan berani. Tenang saja. Anjing bodoh ini. Bersama-sama pun tidak cukup untuk kuludahi. Dulu, hanya dengan lidahku. Dari gerbang selatan ke jalan timur Penglai. Itu dia. Tak terkalahkan. Benar sekali. Temanku, kamu menarik. Li Jiba yang rendah hati. Bersulang untukmu. Li Jibai. Apa itu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghormati saya? Tuan Jibai adalah pemimpin dunia sastra Dachu. Pemimpin. Itu semua hanya bualan belaka. Berani gak kamu? Biar aku coba melawanmu. Itulah yang kuharap. Tidak berani memintanya. Kalau cuma omdo. Tanpa taruhan asyik. Begini. Aku beri tebakan, kalau bisa jawab. Kamu gak usah hormat minum padaku. Aku akan hormat padamu sebagai murid. Jika saya kalah, Bukankah kamu tidak mau bekerja untuk negara Chu? Kalau kamu kalah, pergi jadi Perdana Menteri. Untuk Ratu. Berani tidak? Ternyata memang kaki tangan ratu. Jangan harap bisa memprovokasi Tuan Jibai. Jika dia jadi Perdana Menteri, Pejaba Yang Mangaguminya pasti akan. Anak ini benar-benar licik. baik. Aku setuju. Oke. Dengarkan. Aku nomor 1 di dunia. Dasar pencuri sombong. Kalo Baris Pertama Suda Sangaberani, Baris Kedua Tidak Boleh Kalah. Kalau intonasi sedikit lemah, pasti akan kalah dalam semangat. Aku sudah punya baris kedua.
Mohon diberi penilaian. Anak yang tak tertandingi. Baik, baik, baik. Bagus, 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 bagus. Ayah melawan anak, tahu melawan strategi, terbaik di dunia melawan yang tak tertandingi. Simban. Tidak kalah dalam hal semangat, memang layak menjadi penerus Tuan Bai. Lumayanlah. Anggap saja lulus. Apa maksudmu? Pasangan hebat lulus. Buat yang lebih baik. Teman, kamu bilang aku cuma lulus. Pasti sudah punya pasangan yang lebih bagus. Aku siap mendengarnya. Saya. Nomor 1 di dunia. Wanita cantik. Tiada tara. Nama Chen, buatlah pasangan dengan baik. Kenapa melibatkan aku? Ini gimana? Suruh ngasih pasangan, ngejar cewek. 0 poin. Kenapa panik? Masih ada satu pasangan lagi. Gue, walaupun terbaik di dunia. Tapi orang bodoh. Tidak ada yang kedua di dunia ini. Chen Xuanji, anjing mati. Berani kamu macam-macam lagi, gue potong langsung. Gimana? Oke. Pemimpin dunia sastra. Menurutmu, di antara kita berdua, siapa yang lebih hebat? Syair yang bagus mengalir dari pemandangan di depan mata. Syairmu ini, bahkan melangkah lebih jauh. Penuh perasaan dari orang yang diinginkan. Orang yang diinginkan? Aku kalah. Jangan lupa taruhannya kalau kalah ya. Besok bawa resumenya. Pergi ke istana cari HR Zhao Zhao ya. Tidak usah repot-repot. Kenapa? Mau ingkar janji? Rakyat Jelata Li Jibai. Menghadap yang mulia. Menghadap yang mulia. Li Qing, berdirilah. Kamu sudah pernah bertemu denganku? Belum pernah. Walau aku Li Jibai tidak pintar, melihat sikap Tuan Chen ini dengan yang mulia. Juga kira-kira bisa tebak sedikit. Li Qing tajam. Kamu sebagai Perdana Menteri Dachu, Yang Mulia Tunggu Sebentar. Tadi Tuan Chen memang luar biasa dalam literatur. Aku mengakui. Tapi jika ingin aku menjadi orangmu, yang mulia, silakan perlihatkan kemampuanmu sebagai kaisar untuk menaklukkan orang sepertiku ini. Jika tidak, seperti Bai, lebih baik hancur sebagai giok. Daripada tetap utuh sebagai genting. Kenapa cari yang begitu susah dihadapi? Kali ini, Nona Ji sulit dihadapi. baiklah. Bakat puisi Li Jibai tiada tandingan, hari ini aku gunakan puisi. Membuatmu benar-benar mengaku kalah. Tidak, Membuatmu benar-benar mengaku kalah. Tante. Dengan puisi seadanya, mau beradu dengan Li Jibai, ini cari malu namanya. Kumohon. Kenapa buru-buru? Aku punya anjing berbakat puisi. Camus. Kamu mau curang pakai aku ya? Tidak bisa begitu. Keberanianmu tadi saat membuat pertandingan kata-kata dengan raja kemana perginya. Aku peringatkan kamu tidak bisa mengatasi Li Jibai, banjir di Chaizhou tak tertak. Saat itu, kamu bisa menunggu sendiri, sambil melihat nasib kerajaan Chu hancur. Sungguh dosa besar. Yang mulia, kenapa Tuan Chen harus pergi? Tuan Chen berbakat luar biasa. Kehadirannya mungkin terasa curang. Saya membiarkannya pergi terlebih dahulu. Ratu berhati terbuka. Meski kalah, saya mengagumi keberaniannya. Raja butuh kebesaran hati. Meskipun seorang wanita, tindakannya benar-benar gagah. Sepertinya ratu berbeda dari yang digosipkan. Yang mulia buatkan sebuah puisi. Puisi ini harus memiliki keindahan luar biasa. Seindah bunga dan api, juga harus memiliki kesepian setelah kemegahan berlalu. Seperti berdiri sendiri di puncak menara tinggi. Selain itu, lebih banyak lagi untuk menyampaikan cita-cita dalam hati. Biarkan rakyat tahu apa yang dikejar oleh Yang Mulia. Ini tidak mudah. Sepertinya Pak Jibai benar-benar berniat menyulitkan sang ratu.
Satu puisi dengan dua makna, dan mencerminkan cita-cita sendiri. Hanya yang hebat bisa melakukannya. Ratu pasti kalah. Terlalu mudah. Pak Jibai, apakah tidak ada soal yang lebih sulit untuk mengujiku? Yang mulia jangan terlalu percaya diri. Soal ini, bahkan jika semua cendekiawan di 2 ibu kota dan 13 provinsi menulisnya, bisa dicapai. Bahkan satu tangan pun tidak cukup untuk menghitung. Benarkah? Pengetahuan para cendekiawan Chu besar. Bahkan kalah dibandingkan tidak bisa. Mon Pertimbangan, Bajinda. Kaum cendekiawan tak bisa disamakan dengan seekor. Tidak percaya. Baik. Hari ini, lihat apa itu, di atas langit masih ada anjing. Kita mulai, hua-hua. Malam angin timur, bunga seribu, jatuh pula. Bintang seperti hujan, kereta kuda mewah harum sepanjang jalan. Suara seruling menari, bayangan bulan berkilau. Semalam, tari ikan dan naga. Luar biasa, kata-kata yang indah, puisi bagus yang bernilai mahal, bunga seribu bintang seperti hujan. Harum jalan, tari ikan dan naga, setengah bait. Menggambarkan kemegahan kekaisaran. Anjing ini memang luar biasa. Sepertinya benar seperti kata yang mulia, para sarjana kita. Benar-benar tidak ada yang bisa dibandingkan dengan anjing ini. Ji Xiaoniu, pegang pen ini. Haha, menaklukkan ratu dengan pena ini. Mungkin hanya aku yang bisa melakukannya di seluruh negeri. Semua. Biarkan aku tambahkan bagian keduanya, tolong dinilai. Serangga salju emas. Tawa pergi, wewangian hilang. Di keramaian mencarinya ribuan kali. Tanpa sengaja menoleh, orang itu ternyata ada. Di tempat lampu remang. Senyumnya memikat seluruh negara. Wanita cantik sulit ditemukan lagi. Bagus. Sajak yang bagus. Sangat baik. Hamba, Li Jibai, Bersedia Membantu Negara Chu denken Segen ab Tenaga. Kami mempersembahkan penghormatan kepada Yang Mulia. Aura kaisar semakin kuat, sepertinya Nona Ji benar-benar mendapatkan dukungan dari surga. Aku cerdas, tidak menyentuhnya. Berdirilah. Kalian kembali ke istana, senang hati ini. Menteri Li. Jasamu sangat besar. Itu adalah tugas saya, tidak berani mengklaim pujian. Melaporkan kepada Yang Mulia, bantuan Benkana di Kaisui sudah ditangani baik. Tanggul telah selesai diperbaiki. Penduduk Caishi yang terkena bencana sudah diatur pindah ke dalam ibu kota. Tidak ada lagi yang mati karena kedinginan dan kelaparan. Bagus, Li King bakat negeri ini. Yang Mulia, hamba belum selesai bicara, meski ancaman di Chaizhou sudah teratasi. Tapi beberapa hari lalu, Raja Qi mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan mengangkat pasukan untuk membersihkan istana. Menurut laporan rahasia Departemen Cermin Gantung, keempat jenderal di perbatasan berniat merespons. Jika pemberontak bergabung, negara akan dalam bahaya. Apa yang terjadi ini? Tidak tahu juga. Membersihkan istana? Alasan yang usang. Jadi menurutmu, siapa yang ingin mereka bersihkan? Hamba ingat Sekor Anjing bernama Hua-Hua. Gila. Jenderal Hua-Hua sungguh bijaksana dan berani, benar-benar tiang utama negara Chu. Pilar keadilan yang mendukung, sangat setia pada keluarga kerajaan. Hatinya hanya untuk tuanku, bagaikan matahari kecil, benar-benar anjing jantan berkualitas tinggi. Dihina sekelompok pengkhianat. Dicaci maki, benar-benar tidak berperi kemanusiaan.
Pasukan perbatasan tuanku sangat kuat, jika menyerang ke pedalaman. Takutnya tak ada yang menghalang, pilih beberapa pembicara pandai. Pergi ke 4 panglima besar, jelaskan situasi, adu domba mereka. Hamba juga berpikir begitu. Baiklah. Kalian berdua berpikir begitu. Aku akan menyetujuinya. Mengenai utusan yang akan bicara. Chen Aiking, ini tugasmu. Aduh ini. Apa hubungannya dengan saya? Saya ini jenderal, tidak pandai bicara. Jangan pilih-pilih sama aku. Dulu kamu punya tugas lain. Keputusan sudah dibuat, tidak perlu bicara. Segera berangkat. Ah, nona kecil, inikah tugas yang kamu ceritakan kepada aku? Datang ke sini jadi buruh? Banyak orang yang ingin jadi kusir untukku. Aku mempercayakan tugas ini, berarti aku menghargai. Jangan tidak tahu terima kasih. HMPH, aku tidak tahu terima kasih. Anda adalah ratu yang berwibawa. Datang ke markas jenderal ini, siapa tidak tahu sopan santun? Ini benar-benar menambah beban kerjaku. 4 jenderal utama di kalangan rakyat, mereka dijuluki 4 jenderal harta, wanita, minum, dan amarah. Jenderal utara, B. Ki Mingtai, keras dan sombong, maka disebut jenderal amarah. Kalau aku tak datang, membuatnya marah, dia mungkin melepasmu ke serigala. Waduh. Terima kasih ya. Untung saja tidak bilang diserahkan ke anjing. Berhenti ngomong kosong. Hampir sampai, ingat melihat situasi dulu. Wah, jangan marah. Kau satu-satunya pejabat yang dia bawa. Itu artinya yang mulia masih mempercayaimu. Percaya? Dia selalu gunakan masa depan negara Chu memanipulasiku. Ini bisa disebut percaya? Zhao Zhao memang lebih baik. Kaisar perempuan itu buruk. Curiga dia lulus Akademi Wanita Materialis. Hei Chen, aku mendengar. Kamu lelaki mesum, jauhi Zhao. Kau. Kaisar perempuan berdada rata, pantaslah seumur hidup tetap rata. Berhenti. Aku akan periksa jalan dulu. Kalian jangan ikut. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Bukankah kita sepakat menyusup ke rumah gubernur bersama untuk mengejutkan Bei Mingtai? Sudah ketahuan. Rencana berubah. Jadi harus bagaimana? Karena sudah ketahuan, kita masuk saja secara terbuka. Nanti biar aku yang mengalihkan perhatian. Kalian. Ikuti isyaratku. Hei, kamu. Buka mata lebar-lebar. Aku adalah utusan dari istana. Datang menemui kepala daerahmu. Cepat masuk dan laporkan. Sedikit lambat, nyawamu bisa hilang. Berhenti. Taruh pisau itu. Silakan masuk, utusan. Kepala kami sudah lama menunggu. Ayo minum. Silakan. Hei semuanya. Tamu kita sudah tiba. Tokoh besar yang baru naik daun di istana, tapi tampangnya begini. Mata Ratu Butaya, menerima orang seperti ini jadi tamunya? Simen kecil, itu salah bicara. Dia memenangkan hati ratu dengan kepandaian yang sesungguhnya. Haha, bukankah hanya bermain kata-kata dan mengalahkan Li Jibai, anak muda? Kamu pasti Chen Xuanyi, kan? Sebut Xuanji tanpa kan, sopan santun itu penting. Ya, aku adalah Chen Xuanji. Hei, siapa ini yang sok penting? Haha, Wajamazam. Biasanya sombong banget. Kenapa hari ini kena smackdown?
kamu. Hahaha. Pak Shen. Ini Tuan Bei Mingtai dari Northern Command, bukan sembarangan orang. Harap Pak Chen ketahui. Oh, Adik Shen. Apakah semua pejabat istana seberani ini? Mereka adalah prajurit Serigala Utara yang dibanggakan oleh Bei Mingtai. Semuanya berpengalaman di medan perang. Kau dengan lengan dan kaki ramping jangan sampai dihancurkan oleh mereka. kupikir wanita cantik ini. Dengan aroma anggur yang harum. Adalah Gubernur Selatan. Nan Gongjiu, kan? Wah, perjalanan ini betul-betul berharga. Bisa langsung melihat 4 penjaga 4 musim. Begitu praktis. Tahu ini kita 4 orang, masih berani begitu sombong. Enak, kamu benar-benar berani sekali. Oh. Wah, benar-benar air dangkal kura-kura banyak, di mana-mana jadi bos. Kalian orang-orang desa perbatasan, begini caranya perlakukan tim inspeksi pusat? Pisau di leher, masih keras kepala. Potong lidahnya, biar dia tahu rasa. Siap. Gaji sebulan cuma beberapa ratus, kenapa harus begitu berusaha keras? Oh sayang kecilku. Bukannya mau potong lidahku? Kenapa nggak dipotong ya bleh-bleh-bleh? Senjata api yang digunakan oleh anjing ajaib itu. Ternyata tajam sekali. Nggak nyangka Tuan Chen juga bawa ini. Dengan kemampuan administratif Kaisar Putri, pasti kekaisaran nggak akan sediakan banyak. Eh. Adik kecil Chen, boleh nggak kakak lihat senjata apimu? Kalau kamu kasih kakak, kakak juga kasih lihat sesuatu yang bagus. Kakak, senjataku nggak sembarangan dipamerkan. Mau lihat? Datanglah sendiri cari. Nakal, kira kakak takut ya? Katakan di mana kamu menyimpannya. Dengan lengan dan kaki kurus begitu. Bagaimana bisa menyembunyikan senjata? Senjata besar saya tidak mudah dipamerkan. Oh ya ampun, ternyata sungguhan. Gadis-gadis selatan memang seberani ini? Jangan berhenti, lanjutkan. Cukup. Jangan lupa. Kita kesini apa, penjaga serigala? Keluarlah semua dari sini. Bunuh bocah tampan ini. Wah, banyak orangnya. Kakak mau lihat senjata yang lebih besar nggak? Mau dong. Yuk, kakak lihat aksi kamu. Ayo. Inilah Gatling tak terbatas milikku. Yang ini. Gimana? Luar biasa. Adik punya senjata lebih hebat di bawah. Kakak mau lihat? Senjata Tuan Chen disembunyikan, jangan sampai raja melihat. Kalau tidak, aku pastikan kamu akan kehilangan senjata dan khawatir. Senjata Tuan Chen sebaiknya disembunyikan, supaya raja tidak melihat. Kalau tidak, aku pastikan kamu akan kehilangan senjata dan khawatir. Jai, kenapa datang? Aku suruh tunggu di luar, kenapa masuk? Ini. Itu dia. Ini pelayanku. Pelayan ikut campur urusan apa? Collier. Ah.
Pelayan ini aku biarkan bebas, kurang tahu aturan. Mohon maklum, maklum. Ponchen. 4 gubernur besar tiap 3 tahun harus menghadap ke ibu kota. Bagaimana pun pelupa, mereka seharusnya tidak lupa pada Yang Mulia. Yang Mulia datang. Maaf kami tidak menyambut jauh. Tak perlu bicara sopan. Oriental Cement, Nangong, Beiming, harus tahu untuk apa aku melakukan ini. Seperti senjata api di tangan Tuan Chen, ada puluhan ribu di pemerintahan. Menyerah atau terserah untuk memutuskan sendiri. Ratu, kamu pandai menggertak. Menakut-nakuti siapa? Puluhan ribu, jika punya senjata penghancur sebanyak itu. Kenapa masih datang? Bukankah lebih baik menyerang dan menyingkirkan kami para pemberontak itu? Hahaha. Kalian menteri yang diangkat oleh kaisar sebelumnya. Aku memberi kesempatan untuk berubah. Jika kalian tidak menghargai, aku tidak keberatan membunuh kalian berempat sekarang. Adik kecil kaisar. Apakah kamu pikir kami datang ke utara sendirian? Ah, Informan sudah melaporkan bahwa Chen Xuanji pergi dengan 2 wanita. Aku kira itu pasti kamu, kaisar yang berani tapi bodoh. Sekarang kamu muncul sendiri. Aku tidak perlu mengirim orang untuk mencari kamu. Sudah lama kututurkan padamu untuk tidak kehilangan kesabaran. Ikuti isyaratku. Lihat, semuanya berantakan. Jangan banyak bicara. Dikepung atau tidak, satu pedangku bisa membunuh kalian berempat. Pengkhianat. Saya lebih baik mati daripada menyerah. Ratu. Bahkan jika kita mati, rencana Raja Qi tidak akan berubah sedikit pun. Lagi pula pasukan penjaga kita ada di sini. Meskipun kamu memiliki banyak tentara, kamu akan kesulitan. Meskipun Yang Mulia bijaksana dan kuat, jika kita mengalami kerugian di wilayah utara, akan ada kekosongan di ibu kota, tidak ada keluarga kerajaan. Akhirnya, para pejabatmu mungkin akan mengundang Raja Qi kembali, bekerja keras demi orang lain. Apa gunanya? Lihat, saya tidak berperan, sutradara fokus pada Anda, saya benar-benar tidak ada bagian. Menteri Chen. Pemberontak pandai bicara, ingin bantah? Tidak. Tidak ada kata, semua terserah pada keputusan Yang Mulia. Aku berjuang keras menjual pesonaku, baru dapat sedikit simpati. Kau tiba-tiba muncul seperti makan aneh, mengganggu segalanya, sekarang aku bisa apa? Tak bisa mengganggu wajahmu, sang pahlawan Dakiu. Tidak apa-apa, kau adalah menteri kepercayaan, katakan apa yang ingin kau katakan. Kamu tak lihat, aku butuh alasan untuk mundur. Memang tak ada yang perlu kukatakan. Kodenya berantakan, urus sendiri. Jangan harap aku akan membereskannya. Chen King, aku rasa kau punya sesuatu yang ingin dikatakan. Yang Mulia salah paham. Semua keputusan besar ada di tangan Anda. Saya hanya pegawai malas yang bekerja seenaknya. Berbicara saat diminta, jika baik, akan kujodohkan dengan Zhao Zhao. Aku akan menikahkanmu dengan Zhao Zhao. Yang Mulia. Kalau begitu, aku memang punya banyak hal untuk dikatakan, banyak sekali. Xiao Zhao Zhao. Lihat abang pergi menjadi pahlawan. Aku sedikit muak. Si Chen, anjing cabul mati. Aku pasti akan mengebiri dia. Apa yang kalian ikuti Raja Qi untuk? Tentu saja demi kepentingan. Wah, lumayan keuntungan. Kalian punya setengah pasukan di dunia. Di daerah ini, kalian adalah raja yang berkuasa. Jika sekarang Raja Qi naik tahta, apa yang bisa dia berikan? Hanya gelar saja. Namun, itu juga bisa diberikan oleh kaisar saat ini. Di sini kau salah. Kita tidak hanya menginginkan posisi di istana. Adik Shen. Barusan kau datang dan langsung menyebut kami sebagai 4 jenderal rakus. Apakah kau tidak tahu apa yang paling kita inginkan seumur hidup ini? Mungkinkah kakak menginginkan aku? Wah, Tan kecil, cepat siapkan satu kamar kasur air. Aku ingin menggunakannya bersama kakak. Chen, apa mau semua orang tahu hobimu? Ayo fokus yang penting. Saya ini orang yang hanya suka minuman di gelas. Sudah minum lebih dari 20 tahun. Sekarang jarang yang bisa membuat saya mabuk. Saya hanya punya satu keinginan. Ingin mabuk saja. Adik kecil Chen, kamu bisa memenuhinya?
Kenapa? Tidak bisa. Wadahnya memang indah. Yakin ini minuman enak? Saya yakin. Baik, tapi perlu diingat, jika saya tidak puas, selatan akan berpihak pada Jie Yuan Xuan. Yangan salakan aku kalau keyamya. Nangong Jiu telah bepergian sejak kecil, mencoba berbagai minuman terbaik dan biasa. Dia juga pembuat minuman hebat. Bahkan minuman kerajaan dianggap sebagai air kencing kuda olehnya. Orang bagaimana bisa membuat dia puas? Itu. Kan pasti kalah. Warnanya biasa saja, keruh dan tak sedap dipandang, gagal. Bau terlalu menyebar. Seperti minuman murahan di pinggir jalan, gagal. Awalannya pedas, sulit ditelan. Gagal dari segala gagal. Yang terburuk adalah rasa setelah diminum. Seperti tulang di tenggorokan, seperti duri di punggung. Seperti duduk di atas jarum. Chen Xuanji, ini adalah anggur bagus yang kamu bicarakan. Ini murni sampah. Aku sudah tahu, sebaiknya tidak mengharapkan pria tidak bertanggung jawab ini. Xiao. Kalau nanti bertengkar, cari tempat aman. Tak bisa melindungimu. Minuman. Bukan begitu cara meminumnya. Selamat datang di duniaku. Ayo minum. Apakah kamu memelihara ikan mas? Cepat habiskan semua minuman. Iya, ulang tahunmu. Pacarmu punya kejutan buat kamu. Cepat minum. Kalian siapa? Selamat datang di duniaku. Sahabat dekat adalah bagian terpenting dalam hidup seorang gadis biasa. Ayo cepat potong kue. Cepat potong dong, ulang tahunmu kan. Aku masih tunggu makan kue. Ayo cepat dipotong. Ini adalah Jiu. Menikahlah denganku. Chen Xuanji, ada apa sih sebenarnya? Jiu, ada banyak orang di sini. Kasih muka dong. Pernikahan, perintah orang tua. Jiu. Kamu dan Xuanji sudah lama, akhirnya jadi kenyataan, kami senang untuk kalian. Sebelumnya aku tidak percaya Xuanji akan melepaskan hak waris keluarga. Tidak disangka, dia rela melakukannya untukmu. Karena tahu ini adalah mimpi. Kenapa tidak menemani aku untuk menenun mimpi ini, dan terus berjalan? Bagus, menikahlah dengannya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kalian? Di dunia nyata, kamu adalah jenderal wanita yang memimpin ribuan pria. Berjuang demi kelangsungan hidup selatan, berhadapan dengan berbagai kekuatan. Kamu menyembunyikan semua kelembutan dan kelemahan dalam hati orang-orang, hanya menjadi yang paling menawan. Namun di dalam dingin hati bulan tinggi. Namun dalam mimpi ini, aku ingin kau menjadi gadis biasa sejenak. Jue, ada apa denganmu? Kenapa tidak bicara? Hei Chen, ada apa ini? Ada sesuatu mencurigakan di... Penyaga Istimewa Empat Negeri. Minuman enak. Rasa hidup.
Debu dunia. Adik Suanyi, minuman ini benar-benar anggur terbaik tak tertandingi. Jiu, tadi bilang minuman ini kotoran anjing. Kenapa berubah pikiran? Chen Xuanji, pakai ilmu gaib, kenapa Nangong tetap berdiri? Ah tidak. Kalian Orang yang tidak tahu barang bagus, minuman ini di surga pun tetap anggur terbaik. Benar kan, Kak Nangong? nakal sekali. Anak sudah lahir untukmu. Masih panggil aku kakak, nakal sekali. Flirt, aku tidak mau menikah sama kamu. Sudahlah, kamu ngapain sih? Ah, cuma mimpi kok. Ini sama aja kayak dibacain sejarah pencarian browser di jalanan. Cuma bercanda. Tuan Chen setia banget. Aku kagum banget. Xuanji, bisakah kamu bilang kalau mimpi ini cuma mimpi? Cinta datang dari mana tidak tahu, tapi jadi cinta mendalam. Perasaan dalam mimpi. Kenapa harus jadi nyata? Adik kecil Kaisar, kamu benar-benar beruntung. Aku sangat iri pada. Iri apanya? Ada yang demi tahta kamu jual diri dan nyawa. Coba pikir, gimana aku gak iri sama kamu? Maksudmu? Kami, Pasukan Kedutan Selatan, 10.000 tentara, bersumpa Setia pada Baginda. Bersumpa Setia pada Baginda. Andaikan dengan bantuanmu, kerajaan Chu pasti akan abadi. 3 dari kalian tidak terlambat kembali ke jalan. Yang mulia, pilihan Jiwei terhadap anggur lebih baik dari Tuan Chen adalah keputusan pribadi. Kami bertiga punya permintaan. Jika Yang Mulia dan Tuan Chen bisa memuaskan, kami akan kembali ke pengadilan jadi pengikut. Tidak masalah, sampaikan permintaanmu, Tuan Dongfang. Tuan Chen tak menolak apapun. Ya, Gunakan sampai batasnya, Ji Xiaoni. Kamu kapitalis terkutuk. Seseorang baru dinikahkan, tapi sudah menggoda orang lain dan memberi cincin janji, bermain mata di depan yang dinikahkan. Kamu bilang, bagaimana aku harus menghukum orang ini? Baiklah, aku cuma sapi dan kuda di Chu. Akan berusaha keras untukmu. Beritahu aku, gendut, apa yang kamu inginkan? hobi saya ini agak norak. Tapi kata kekayaan, jika Tuan Chen bisa membantu saya mengatasi masalah, 100.000 pasukan di Gubernur Timur akan mendengarkan. Oke, langsung saja ke pokoknya. Saya sibuk. Nanti gaji 3 kali lipat hitung saja ke saya. Uang bukan masalah bagi saya, Dongfang Xiaokang. Berapa yang ingin Anda ambil? Silakan. Kakak, tadi aku ngomong terlalu keras. Apa yang kamu minta, bilang saja. Aku penuhi semua untukmu. Di wilayah Chu, Banyak Tamban et Madan Perak di wilayah Timur. Berkat kaisar sebelumnya, kantor gubernur dapat mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, membuat wilayah timur kaya. Tetapi ada masalah besar saat ini, yaitu penggunaannya. Emas dan perak memang bagus, tapi terlalu berat. Untuk transaksi besar, bisa mencapai ribuan jin perak atau ratusan jin emas. Begitu banyak emas dan perak tidak hanya tidak praktis dibawa, tetapi juga bisa dirampok. Jika Anda bisa mengajari saya bagaimana membuat transaksi lebih nyaman dan aman, wilayah timur saya akan melayani kaisar lagi. Kenapa tidak? Kamu bertanya kepada orang yang tepat. Finansial, Ji Xiaoniu, dengarkan baik-baik. Pengetahuan keuangan modern, saya hanya ajarkan sekali. Dongfang kakak, kamu tahu ini apa? HMPH, bukankah ini uang kertas? Solusi yang kamu usulkan adalah benda ini, benar-benar bodoh. Jika Anda berpikir cara untuk menerbitkan uang kertas, maka Anda salah. Kami sudah menggunakan uang kertas 20 tahun lalu, tapi beberapa tahun kemudian, harga naik drastis dan uang kertas berakhir menjadi sampah. Terpaksa menghapusnya. Chen Xuanji, apa ini kamu bilang? Pengetahuan finansial modern. Benar-benar kampungan. Aku tanya satu hal, waktu kalian meluncurkan ini, apakah kalian biarkan rakyat menggunakannya? Benar, uang kertas awalnya. Dijamin berdasarkan Dan otoritas pemerintah. Apa perlu ada Yanglin? Aku tanya satu hal.
Tambang emas dan perak itu semua dari orang yang menambangnya. Kenapa jadi koin? Uang adalah uang, emas memang uang. Ada masalah? Oh, apakah karena emas dan perak lebih berharga daripada tembaga, makanya semua orang mau menukarnya? Betul sekali, kamu memang pintar Zhao Zhao. Tidak seperti beberapa orang, bodoh hati bodoh otak. Chen, kamu cari masalah ya? Apakah kamu ingin mendapatkan kembali hak cetakan keluargamu? Jika ingin, tarik kembali ucapanmu tadi. Kamu, Oke. jangan kecewakan aku. Keuntungan terbesar dari benda ini adalah biaya rendah, ringan, dan mudah dibawa. Namun kelemahannya juga sama, semakin banyak dicetak oleh pemerintah, semakin tidak berharga di pasaran karena sirkulasinya yang tinggi. Produksi emas dan perak meski bertambah sedikit demi sedikit namun tetap stabil dan langka. Jadi harganya tidak banyak berubah. Kamu pintar sekali. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menggabungkan keunggulan dari kedua barang itu? Maksud mu, Shen? Sangat sederhana. Buka ban. Banque. Benar, gunakan tambang emas dan perakmu sebagai dasar, otoritas pemerintah sebagai jaminan dan dukungan, sehingga dapat menerbitkan uang secara efektif, misalnya 1 tael emas hanya mengeluarkan 3 tael uang kertas. Buat semua orang di negeri. Menggunakannya dengan tenang, ini dapat menekan inflasi, sehingga rakyat bersedia menggunakannya. Hebat sekali, luar biasa. Kamu memang pejabat tinggi yang layak. Rencana ini pasti bisa menyelesaikan masalah saya saat ini. Xuanji adik, rencanamu ini tidak hanya membantu kakak Dongfang menemukan jalan terang, tapi juga sekaligus membantu Yang Mulia mengambil kembali hak mengeluarkan mata uang. Zetsya seperti ini, apakah kau akan masuk ke keluarga Kerayan? Benar-benar luar biasa, bukan begitu, adik kaisar? Chen Aiking, usulanmu sangat berjasa. Tidak akan membuatmu rugi. Ada urusan Chen Aiking, tidak Chen Xuanji. Kalau tidak dimarahi, aku sudah berterima kasih. Jika tidak melakukan hal bodoh, aku tidak bicara begini. Yang Mulia, Wilaya Timur Bersedia-Tinduk. Chen Xianji. Kamu memang hebat. Tapi, Apa yang kubutuhkan tidak bisa diselesaikan hanya dengan muslihatmu. Kalau ada permintaan, katakan saja. Sederhana, yang saya mau adalah Wanita Kantik. Oh. Tuan Simen, ternyata kita sama. jangan coba mengelabui saya dengan wanita biasa. Barat dikenal sebagai sarang wanita cantik Chu, namun 2 tahun terakhir ini tak satu pun menarik minat saya. Bahkan Ji Xiaoyun, orang sekelas dirinya. di depan saya, tidak lulus. Aduh, Si Mazhong, dasar bajingan. Berani bilang sekali lagi. Bilang lagi juga. Cewek jelek dada rata. Pergi sana, lelaki lemah. Aduh, aduh. Paman Sima, saya harus berbicara dulu sebentar. Katakan. Meskipun kita berdua sejalan. Pemandanganmu ini perlu diperbaiki. Lihat Ji Xiaonu kita, tubuh dan wajahnya, bahkan di surga dia tetap jadi bintang utama kelompok tari. Kamu juga, kata orang kan bagus, bunga memikat masing-masing orang. Tidak semua pria punya selera yang sama denganku. Tenangkan diri. Jangan omong kosong. Merendahkan saya agar kamu tidak bisa menyelesaikan permintaannya. Masih mau saya terima dia. Mimpi saja. lepaskan saya. Ji Xiaoyun, wanita kas, Hampir 10 tahun. masih seperti ini, tak heran kamu belum ada yang mau. Hei, Aku. Tunggu. Kamu barusan bilang apa? Maksudmu? Kamu sudah bicara dengannya ya? Tidak, belum. Sialan kamu. Semua mantan. Mati saja. Semua mantan tidak punya nasib baik. Mantan apanya? Ketika aku naik tahta, pemimpin keluarga Simen meminta pernikahan untuknya, aku langsung menolak. Ternyata dia hanya anjing penjilat gagal. Kamu. Kalian pasangan mesum. tak mau bermain dengan kalian. Pengawal barat, kembali ke kota untuk mendukung panggilan Raja Qi.
Membersihkan sekeliling raja. Bang. Gak bisa kena dua tinju. Langsung lupa urusan pria wanita, harus paham mana yang lebih penting. Apaan sih? Menurutmu, kedua pelayan ini, bagaimana? Awalnya sih. Lumayan. Sekarang sudah bosan. Kamu tahu kan? Ya, aku tahu. Aku nggak tahu, aku tahu apa sih, aku ngerti. Aduh ini. Menurut kamu, Zhao gimana? Oh wow. Menawan, luar biasa. Tapi aku nggak merasakannya. Bukan, aku lihat kamu ini orangnya standar tinggi banget. Jadi menurutmu bagaimana tentang kakak Nangong kita? Nanggong ya. Nangong anggun dan menawan. Quantique tiada banding tada labek. Tapi saya masih punya. Berani membayangkan itu. Saya rasa kamu juga tidak berani. Coba kamu beri komentar tentang kaisar yang dulu gagal kamu dapatkan. Ini. Aduh. Yang mulia, tampilan yang mempesona dan anggun. Siapa wanita di dunia ini yang bisa menandingi? Aduh. Tapi, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa pada siapapun. Mau kerja di kantor serba, Chen Hong tepatnya mati dia, langsung jadi kepala Kasim lebih baik. Kamu. Tuan Simen. Kamu bukan punya standar tinggi, kamu itu sakit. Bukan standar tinggi. Tapi sakit. Omong Kozon. Aku kuat 7 kali sehari. Fungsinya sangat baik. Siapa yang bilang hal-hal rendah begitu? Jorok. Nah. Jadi kamu bilang sakit apa saya ini? Kamu ini disebut kelelahan estetis. Sindrom. Setiap hari dikelilingi wanita. Siapapun pasti bosan. Aku juga bosan. Terus harus bagaimana? Sudah tahu. Pinjam 2 pelayanmu sebentar. Ayo. Hao, ikuti dia. Tak percaya anjing cabul ini, khawatir melakukan sesuatu yang aneh pada Yang mulia, aku akan mengawasinya. Cepat pergi. dia melakukan hal aneh apa? Itu, kalian lihat sendiri saja. Semua orang. Silakan lihat. Miang. Apa Pakayan itu. Beruba jadi orang lain. Ini di mana kemana? Kucing kecil, kita mulai. Pemilik kucing paling suka padamu. Wah, Saudara Xuanyi, hebat. Aku merasa bisa lagi. Aku merasa bisa lagi, jangan buru-buru. Berikutnya, orang berikutnya. Cowok bodoh, cuma kucing aja kamu kewalahan. Apa hakmu? Jadi pengikutku. Manis kecil, berani melawan aku ya. Siapa yang manis kecil? Sudah dikasih muka malah sombong.
Aku ingatkan, kamu punya satu kesempatan jadi anjingku. Kalau tidak, pergi sejauh mungkin. Kamu. Baik, Tuan. Aku adalah anjing setiamu. Kalau 10 tahun lalu kau begitu padanya, dia sudah jadi anak buahmu, perlu repot-repot seperti hari ini? Mesum. Memainkan trik kotor, membanggakan? Tapi, baju ini benar-benar bagus. Zhao 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 zhao. Nanti suruh Tuan Chen beri kamu satu juga. Pas banget. Aku punya satu set untukmu. Nanti sendiri memakaikannya padamu. Benar-benar bagus, bagus. Simen. Sudah kuberikan, saatnya menepati janji, kan? Baik, 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 santai saja. Sudah tahu, sudah tahu. Ayo, ayo. Lambang Perbulahan Gubernur Barat di sini. Cepat ambil. Jean Gangangu Akudantua. Ayo, ayo Tuan. Kucing kecil, kita pergi. Tuan pelan-pelan. Ini Simen. Benar-benar memalukan keluarga Simen. Baiklah, sekarang hanya tersisa wilayah utara, B.I. Mingking. Kemana dia pergi? Tadi masih di sini, kenapa tiba-tiba hilang? Tentunya membereskan semua kaki tangan kalian. Menunggu kedatangan Raja Qi yang terhormat. Selesai. Tak disangka, Yang Mulia, Anda tiba di utara dan saya langsung dapat kabar. Cedra Cassini untuk menemui Anda, adik baikku. Tai dari Bei bilang padamu, Serigala Utara, mengabaikan integritas dan aturan. Kalian semua benar-benar percaya bahwa aku akan bermain-main dengan kalian dan tunduk pada seorang wanita. Bei Meng, 4 kerajaan selalu bersatu. Mangapa Mankianati? Tanpa kegigihan, tidak ada kekuatan. Ko. Kalau tidak menghancurkan kalian, bagaimana aku membuktikan diri pada Pangeran Qi? HMPH. Kau hanya ingin menyingkirkan kami dan memimpin sendiri di Fort Town, bukan? Pengekut yang tak berani. Diamlah. Raja Qi, tidak usah bicara soal kamu bisa berhasil memberontak. Apakah kamu benar-benar tenang membiarkan bocah serigala ini memimpin Fort Town dan memegang lebih dari setengah kekuatan militer kerajaan? Yang Mulia, yang gandeng akan wanita ini memekabela. Melihat anak 3 tahun memegang emas di pasar, dunia penuh iblis. Bertemu Bodhisattva tersenyum ditemani Wei Tuo, semua iblis adalah orang bijak. Nangong, saya tidak percaya pada sifat manusia. Hanya kekuatan diri yang bisa mengendalikan semua. Jadi, saya tidak percaya padamu tapi bisa menggunakanmu dengan tenang. Karena, saya punya kekuatan yang kalian semua tidak bisa bayangkan. Raja Qi adalah orang bijak, penguasa dunia pasti milikmu. Aduh, saya bilang ya, kalian sekarang merayakan di setengah permainan apakah tidak terlalu optimis? Saya katakan kalian hanyalah pecundang yang tidak mungkin menantang kehormatanku. Haruskah saya memanggilmu Chen Daren atau Jenderal Hua? Tidak masalah, keluarkan jurusmu, jika saya bergerak sedikit saja, saya kalah. Oke. Akan kulakukan seperti yang kamu inginkan. Sobat, setelah sekian lama tidak ada kemajuan dalam latihanmu ya. Astaga. Kamu lagi, si imut ini, kok menghantui terus? Takdir Raja Qi memang sudah ditentukan. Aku harus menjaganya dengan baik. Tapi sobat, kenapa kamu tidak berpihak yang benar? Lihatlah nonaji kita, punya tubuh, punya wajah, lalu lihatlah kalian, jelek semua. Apakah aku punya masalah? Manfaatkan kalian buat apa? Bukankah itu hanya wanita? Tuan Chen, aku jamin selama kamu bantu aku dapatkan tahta, aku akan memilih wanita cantik dari seluruh negeri untukmu. Ten Angla Xuan Ji. Pastinya tidak Yang Mulia, Flower tidak akan meninggalkanmu. Cantiknya memang milikku. Tapi aku ini orang yang pilih-pilih. Apa maksudnya?
Seperti kata pepatah, pria dan wanita seperti pertandingan kuda. Aku yang di tingkat bawah harus cocok dengan wanita kelas atas. Belum berhasil mendapatkanmu. Bagaimana mungkin bisa mundur di tengah jalan? Katakan, Flower tidak akan meninggalkanmu. Chen Xuanji, pecinta wanita, tidak bisa bicara baik? Tunggu saat kamu bersinar. Masukkan aku ke dalam istana, setiap malam kita sembunyi di bawah selimut dan pacaran. Aduh, cukup. Bisa diam nggak? Benar-benar pasangan tidak tahu malu, karena kamu nggak tahu terima kasih, aku akan kabulkan keinginanmu. Tunggu saja. Hei, Pak Sang, ada yang ingin kabulkan keinginan aku dan yang mulia di sini. Mau ikut beri hadiah? Baik, hadiahnya segera datang. Wow, Lakukan. Megatron. Serang. Raja Qi tidak bisa lama, cepat pergi. Baik, suatu saat akan kembali. Mereka kabur lagi. Tenang, tidak akan lolos. Pergi. Naik mobil. Xuanji, hampir sampai di perbatasan Qianghu. Jika lewat, ada bahaya. Di dunia ini, siapa yang bisa membahayakan saya kecuali dia langit? Bintang Utara. Kamu masih sedikit naif jika ingin melawanku. Shen Xuanji, Ataperinte Kaiserlanji, Dilaran Memazuki Wilaya Qiangdanu. Jika tidak patuh, akan dieksekusi. Seperti yang diduga, kau mengirimku ke dunia fana untuk membunuh Xiao Yun demi melindungi posisi Ji Yuanshuan. Ini semua konspirasi. Kukatakan sekali lagi, bunuh Ji Xiaoyun dan kembalilah ke surga bersamaku. Kalau tidak, kita berdua binasa bersama. Jika langit tak adil, hancurkanlah. Jika bumi tak baik, hancurkanlah. Jika para dewa dan Buddha ingin mengambil apa yang kucintai, aku akan membiarkan para dewa itu lenyap begitu saja. Sama seperti monyet bau itu, melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri dan mati.